Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun tidak segera bertanya kepada Tante Yu, dia diam-diam berkata, sekarang saya telah mengambilnya kembali, Jin Ni, Musin, King Ying, Huowu, Xian Chen, Jimmy, 6 pedang ilahi Hongmeng. Masih ada 5 pedang atribut tunggal dan 1 pedang pembunuh Hongmeng yang belum ditemukan. 2 dari pedang dewa atribut tunggal harus berada di dinasti Tang Xun saat ini, dan pedang ilahi pembunuh primordial harusnya berada di istana jiwa abadi. Lalu di mana 3 pegangan lainnya? Ketika saya menguji di tanah keabadian, ketika saya memasuki jurang dewa pemakaman dan menemukan Lord of the Great Desolation, itu memberi tahu saya bahwa ada total 11 orang tua yang mencuri pedang ilahi bersama-sama. Selain 3 leluhur kuno pegunungan hukuman surga, ada Tuoba Chenyuan, Nangong Chongsu, Mu Gufeng, Huang Fulingyun, Tang Zanfeng, Kiliruksu, Huang Fulingyun, Si Hong Rukong, Zhong Wuchang Life. Dan Mengi berkata bahwa Mu Gufeng adalah leluhur keluarga Mu, dan Tang Zanfeng harus menjadi anggota keluarga Tang. Tang Zanfeng dan Mu Gufeng masing-masing mendapat pedang ilahi Hongmeng pada waktu itu. Keturunan Tang Zanfeng, Tang Yongsheng memimpin orang-orang untuk menghancurkan keluarga kerajaan dinasti Mu Fengseng, dan mengambil pedang suci yang ditinggalkan Mu Gufeng kepada keturunannya. Dengan cara ini, 3 pedang ilahi Hongmeng yang tersisa ditempatkan di tangan Tuoba Chenyuan, Nangong Chongsu, Si Hong Rukong, Kiliruksu, Huang Fulingyun, dan Zhong Wuchang Chun, pasti ada 3 keluarga mereka, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Lalu setelah itu, Tan Yun bertanya kepada Tante Yu, apakah Anda tahu asal-usul ke-6 orang itu, ucap dari Tan Yun. Meskipun Tante Yu tidak tahu alasan apa yang ditanyakan Tan Yun tentang hal-hal ini, dia masih berkata, Yuner, Tuoba Chenyuan, adalah mantan guru suci keluarga kerajaan Tuoba. Nangong Chongsu juga merupakan dinasti suci Nangong, mantan dewa suci. Huang Fulingyun adalah mantan guru suci dinasti Huangfu, dan dia juga kakak tiri dari patriark. Hanya saja orang ini kejam, dan patriark saya dipaksa untuk meninggalkan dinasti Huangfu. Kemudian, kekuatannya meningkat pesat, dan Huangfu Shengzong berbalik melawan dinasti suci Huangfu dan menjadi musuh bebuyutan. Adapun Si Hong Rukong, Kiliruksu, dan Zhong Wuchang Chun, mereka bertiga adalah patriark dari keluarga tersembunyi di benua hukuman surga, ucap dari Tante Yu. Mendengar Tante Yu berbicara, Tan Yun mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa di masa depan, 3 pedang ilahi Hongmeng yang tersisa dapat ditemukan di dinasti suci dan keluarga tersembunyi ini. Yuner, mungkinkah sesuatu terjadi? Dan kamu bertanya tentang ini, ucap dari Tante Yu dengan cemas. Kakek, Yuner tiba-tiba teringat sesuatu dan menanyakan pertanyaan ini, ucap dari Tan Yun. Yah, Tante Yu berkata melalui transmisi suara, Yuner, setelah kamu membunuh mata-mata, bicaralah dengan kakekmu dengan baik, kamu mengatakan Xuanzong sebelumnya, panjangnya 50 tahun, yang terpendek adalah 20 tahun, apa artinya itu? Dan Xianer, karena kematian Xuanzong, anak ini sekarang mengurung diri di pengasingan, ucap dari Tante Yu. Kakek, Yun, nanti akan pergi ke Xianer, ucap dari Tan Yun, setelah transmisi suara Tan Yun selesai. Ekspresinya Tan Yun tiba-tiba menjadi serius, dan berkata, kepala sesepuh penegak hukum sekte suci dengarkan perintah, ucap dari Tan Yun. Bawahan ada di sini, ucap dari Yuan Feng Jun melangkah maju dan berkata dengan hormat. Tan Yun tampak acuh tak acuh dan menakutkan, bahwa mata-mata ini pergi dan bunuh mereka semua, dan buang mayatnya di gunung untuk memberi makan monster, ucap dari Tan Yun. Bawahan patuh, ucap dari Yuan Feng. Setelah Yuan Feng menerima perintah,
dia memanggil 1.600 orang, murid inti penegakan hukum, dan membawa 1.600 orang pergi. Wosh! Tan Yun membubung ke langit, berdiri di langit, rambutnya berkibar, melepaskan kesadaran spiritual yang menyelimuti lebih dari 7 juta murid. Tidak ada keraguan, Tan Yun berkata, semua orang mengangkat kepala dan tatap mata Master Sekte ini, yang melanggar perintah, akan dibunuh tanpa ampun, ucap dari Tan Yun. Setelah mengatakan ini, mata Tan Yun memancarkan cahaya merah yang aneh, dan dia menggunakan mata ilahi Hongmeng. Sebagian besar murid segera mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi, dan saat mereka menatap Tan Yun, mereka jatuh ke dalam kelesuan. Master Sekte, maafkan saya. Master Sekte, jangan bunuh kami. Master Sekte, kami juga tidak ingin menjadi mata-mata, tapi kami tidak punya pilihan, jadi kita terpaksa harus datang. Master Sekte, kami benar-benar salah, kami akan mengkhianati keluarga kami, dinasti suci kami, tolong selamatkan hidup kami. Bersamaan dengan suara panik yang menusuk hati, menangis, dan memohon belas kasihan, ada puluhan ribu murid, bersujud di tanah, menggigil dan bersujud. Pada saat ini, Zhongli Siner yang berada di tingkat ke-8 alam dewa, memiliki pikiran yang berlari cepat di benaknya. Saya adalah tingkat ke-8 dari domain dewa. Bahkan jika saya menyandera orang-orang penting Tan Yun, saya mungkin tidak dapat mundur dari mata-mata para kultivator. Dan juga, Paman Bo, Situ Wuhen, Jin Xianghai, Tuoba Qingtian, mereka alasan mengapa mereka dikendalikan oleh Tan Yun adalah karena mereka terluka parah dan jiwa mereka melemah. Dan aku tidak terluka, jadi aku tidak percaya bahwa Tan Yun bisa mengendalikanku. Selama saya bertahan hari ini, saya akan menemukan cara lain di masa depan, jalan keluarnya adalah meninggalkan Huang Fushengzong, dan saya ingin Tan Yun membayar hutang dengan darah sebelum pergi, ucap dari Zhongli Siner di dalam hatinya. Setelah beberapa analisis, Zhongli Siner mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun, dia langsung berpura-pura lamban. Tidak ada keraguan bahwa Zhongli Siner membuat pertaruhan besar. Jika dia kalah, dia akan kehilangan nyawanya. Jika dia menang, dia akan menyelamatkan hidupnya. Menghadapi permohonan puluhan ribu murid, Tan Yun acuh tak acuh, matanya penuh amarah, dan dia berkata dengan keras. Jika bukan karena mata-mata, Master Sekte lama tidak akan mati, di hati Tan Yunku, kebencian terhadap mata-matamu tidak kurang dari kebencian para pengkhianat, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun melirik lebih dari 7 juta murid dengan ekspresi membosankan, dan berkata tanpa ragu, mata-mata, berdirilah untuk Master Sekte ini, ucap dari Tan Yun. Semoga tidak ada murid yang berdiri, dalam pandangan Tan Yun, tidak boleh ada mata-mata lagi. Tidak peduli seberapa pintar Tan Yun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Zhongli Yuxin yang dia anggap sebagai teman, adalah mata-mata. Kemudian, Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa ada lebih dari 40.000 murid mata-mata yang berlutut di tanah. Dengan data yang luar biasa ini, bahkan Tan Yun merasa kulit kepalanya kesemutan. Dalam pandangan Tan Yun, jika Huang Fushengzong tidak bertemu dengannya, dia ditakdirkan untuk menghilang ke dalam sungai panjang sejarah kultivasi diri. Tan Taiyu dan leluhur lainnya, pemimpin sekte senior, dan murid juga dengan jelas menyadari keseriusan masalah ini, mereka memandang Tan Yun dengan lebih dan lebih kekaguman dan rasa hormat. Wang Yuan, ucap dari Tan Yun tersenyum kecil. Pada saat ini, Wang Yuan, diaken penegak hukum gerbang suci, mendengar Tan Yun memanggilnya, dan dia berkata dengan penuh semangat, bawahan ini ada di sini, ucap dari Wang Yuan. Tan Yun memandang Wang Yuan yang kehilangan lengan kanannya, dan ingat bagaimana dia melindungi Nangong lebih dari 10 tahun yang lalu, seperti salju, dan adegan dihapuskan oleh tangan kanan. Pada saat itu, Tan Yun telah memberi tahu Yuan Fengjun bahwa Wang Yuan dapat mengambil tugas berat.
Dia juga menyuruh Yuan Fengjun untuk memberikan Wang Yuan setetes cairan kehidupan untuk memulihkan lengan kanannya setelah dia sembuh dari penyakitnya. Baru kemudian Tantai Xuanzong terbunuh, dan Tan Yun tinggal di pegunungan hukuman surga selama 10 tahun, dan belum membantu Wang Yuan pulih. Setelah Tan Yun mengangguk, dia menatap Han Gu dan berkata dengan sungguh-sungguh, 10 tahun yang lalu, Master Sekte ini menyerahkan pedang suci kepada Hangu untuk membuat mata-mata dan pengkhianat berpikir bahwa Master Sekte ini telah dibunuh oleh Han Gu, dan biarkan Anda kehilangan lengan kirinya. Kali ini, Han Gu telah memberikan kontribusi yang besar. Master Sekte ini akan memerintahkan orang untuk mengukir perbuatanmu dan perbuatan semua orang yang berjuang untuk kelangsungan hidup Huang Fu Shengzong hari ini di ratusan loh batu. Pintu luar, pintu dalam, pintu abadi, pintu suci, biarkan semua orang mengingat rasa malu Huang Fu Shengzong hari ini. Biarkan semua orang mengingat orang-orang tingkat tinggi yang berkorban untuk Huang Fu Shengzong, mereka bertukar darah dan kehidupan untuk Huang Fu, stabilitas Sekte Suci. Selanjutnya, hari ini, Master Sekte ini mengumumkan bahwa perselisihan antara 10 divisi akan dihapuskan. Mulai sekarang, 10 divisi akan disatukan. Para murid dari semua divisi harus berbagi kebencian yang sama dan saling menghormati di masa depan. Semua orang ingat, Master Sekte ini akan memberi nama hari ini, Hari Kemerdekaan Huang Fu Shengzong, ucap dari Tan Yun. Tan Yun berkata lagi, mulai sekarang, tidak akan ada lagi pertempuran antara divisi dan 10 divisi adalah ortodoks Huang Fu Shengzong, karena, dalam pikiran Master Sekte ini, tidak ada perbedaan status salah satu divisi Anda di sekte. Ke-10 divisi Anda adalah ortodoks dari Huang Fu Shengzong saya, ucap dari Tan Yun. Ketika para pejabat dan murid tingkat tinggi mendengar kata-kata itu, air mata memenuhi mata mereka, dan mereka semua bersemangat dan bersemangat. Tan Taiyu, khususnya, menangis dan bergumam pada dirinya sendiri, Tuan, apakah Anda melihatnya? Yuner akhirnya menyatukan 10 divisi. Dan Xuanzong, anakku, Anda melihatnya? Yun, tidak mengecewakanmu? Sekarang Huang Fu Shengzong dalam damai, ucap dari Tan Taiyu di dalam hatinya. Saat semua orang menghela nafas dan menangis, lebih dari 40.000 murid mata-mata yang berlutut juga menangis, tetapi mereka menangis ketakutan. Pada saat ini, Tan Yun berkata, Su Bing, berikan Wang Yuan cairan hidupmu, Ziyan berikan punyamu pada Han Gu, ucap dari Tan Yun. Pada saat itu, dalam pertempuran para dewa, setelah mendapatkan cairan kehidupan, Tan Yun memberi Tian Xiang 1 tetes dan Nangong Yukin 2 tetes. Meng Yi, Xiao, Ziyan, Tantai Xianer, dan Shen Subing masing-masing mengambil setetes. Kemudian, ketika Tan Yun berhadapan dengan yang lain, Mu Mengyi memberi Tan Yun setetes. Dan Zhong Wu Xiao ketika Tan Yun dan Raja Serigala Api Emas bertarung sengit di arena gladiator lebih dari 10 tahun yang lalu, dia memberikan cairannya kepada Tan Yun untuk memulihkan luka Raja Serigala Api Emas. Sekarang Tantai Xianer masih mundur, setetes Tian Xiang telah digunakan oleh para tetua, saat ini, Tan Yun hanya bisa meminta 2 tetes Su Bing dan Ziyan. Ya, kedua wanita itu menjawab dan memberi Wang Yuan dan Han Gu satu-satunya tetes cairan kehidupan di tubuh mereka, sehingga mereka dapat memulihkan lengan mereka yang hilang. Wang Yuan dan Han Gu sangat bersemangat, dan segera memanipulasi cairan kehidupan yang beku, mengubahnya menjadi kabut yang penuh dengan nafas kehidupan yang kaya, menutupi tubuh. Segera, lengan kanan Wang Yuan yang hilang dan lengan kiri Han Gu yang hilang tumbuh seperti rebung setelah hujan. Ketika kedua lengan terlahir kembali, kecuali kulit yang seputih dan selembut bayi, tidak jauh berbeda dengan lengan yang hilang sebelumnya. Sebuah lengan hilang dan kembali seperti semula, Wang Yuan dan Han Gu menghadap Tan Yun, menundukkan kepala mereka bersama-sama, terima kasih, Master Sekte, ucap dari mereka berdua. Sama-sama, Tan Yun tersenyum.
Dan berkata lagi, inilah yang dijanjikan Master Sekte sebelumnya, dan sekarang aku akan membantu untuk dipulihkan, ucap dari Tan Yun. Ketika kata-kata itu selesai, Tan Yun membuang senyumnya dan berkata dengan keras, kalian berdua membawa murid penegak hukum untuk mengeksekusi mata-mata ini, ingat, biarkan mereka mati, ucap dari Tan Yun. Bawahan patuh, ucap dari Wang Yuan dan Hang Mu. Setelah keduanya menerima perintah, mereka mulai memimpin murid penegak hukum, mencoba mengambil lebih dari 40.000 mata-mata. Ayo melarikan diri, ucap dari para murid mata-mata, di antara lebih dari 40.000 mata-mata, dengan teriakan keras, beberapa dari mereka naik ke udara, dan beberapa menginjak pedang terbang, mencoba melarikan diri. Aku tidak tahu apakah kamu hidup atau mati, karena kamu tidak bekerja sama, para leluhur akan mengeksekusimu di tempat, ucap dari Han Gu tiba-tiba muncul di langit dan menggunakan domain emasnya. Dalam sekejap, tirai cahaya keemasan yang diisi dengan logam, seperti bola besar dengan diameter ribuan mil, menyelimuti lebih dari 40.000 mata-mata. Ah, tidak. Tan Yun, tunggu saja, kamu dan semua orang di Huang Fu Shengzong akan mati. Kamu Huang Fu Shengzong, kamu harus mati. Tunggu saja kami. Cao Dajun, langkah menyusuri Huang Fu Shengzong. Mata-mata di domain emas dihina, dikutuk, dan menjerit, dan tubuh mereka dicekik dan dicabik-cabik oleh kekuatan domain yang tak ada habisnya. Hanya dalam 3 napas, lebih dari 40.000 mata-mata tidak selamat, berubah menjadi tulang dan darah jatuh dari langit. Tan Yun menatap darah itu dengan ekspresi dingin. Tan Yun berpikir dia adalah orang yang menghargai kehidupan. Pada saat yang sama, Tan Yun juga tahu bahwa dalam menghadapi pembantaian lebih dari 40.000 orang, apa yang dia acuhkan bukanlah kehidupan, tetapi mata-mata. Tan Yun bahkan lebih sadar bahwa jika mata-mata ini tidak dibunuh, ribuan murid Huang Fu Shengzong akan mati. Tan Yun telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan dia bertekad untuk tidak cocok dengan kekuatan di belakang mata-mata ini. Pada saat ini, Tan Yun menatap lebih dari 7 juta murid dan berkata dengan tegas, Anda harus ingat bahwa membunuh mata-mata hanyalah permulaan. Apa yang harus dilakukan Huang Fu Shengzong saya adalah mencabut kekuatan di belakang mata-mata dan membiarkan mereka-mereka membayar harga yang menyakitkan untuk apa yang mereka lakukan, ucap dari Tan Yun. Para murid dan pejabat tingkat tinggi berteriak serempak, suara mereka keras dan menghancurkan bumi, Tuan Sekte itu perkasa. Tuan Sekte itu perkasa, ucap para murid. Pada saat ini, Tan Yun berkata sambil berpikir, sekarang para pemimpin tingkat tinggi dari setiap divisi, mulai memeriksa para pemimpin dan murid tingkat tinggi di barisan Anda, dan mungkin ada mereka yang tidak hadir hari ini, ucap dari Tan Yun. Master Sekte, Penatua Alkimia saya Tang Xinying hilang, ucap dari salah satu petinggi divisi alkimia. Ketika Tan Yun mengerutkan kening, Zhong Wu Xiao naik ke udara, tergantung di depan Tan Yun, membungkuk dan berkata, Tuan Sekte, saudara perempuan saya akan jauh dari Sekte, sebelum kakakku pergi, izinkan aku memberikan surat ini kepadamu, ucap dari Xiao. Dengan itu, Zhong Wu Xiao menyerahkan surat di tangannya kepada Tan Yun. Zhong Wu Xiao tahu bahwa Tan Yun adalah tunangannya secara pribadi, tetapi di depan semua orang, dia harus memberi hormat kepada Tan Yun, dan dia harus memberi hormat. Tan Yun sedikit mengernyit, Tan Yun melihat kata-kata di atas amplop, Tan Yun secara pribadi membuka, tulisan itu tertulis di amplopnya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan meletakkan amplop itu di tangannya. Setelah Zhong Wu Xiao terbang ke kerumunan, seorang tetua artefak gerbang suci membungkuk dan berkata, lapor ke Master Sekte, dari divisiku, tetua Murong Sishi juga hilang, ucap dari tetua artefak. Tan Yun memikirkan Gongsun Ruoxi mengikuti Murong Sishi. Dia pergi, jadi dia mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, Tan Yun melihat sekeliling pada jutaan murid,
kemudian segera menatap Tante Yu dan berkata, "Kakek, Yuner ingin mengubah pola sekte dan mendirikan wakil ketua sekte, bagaimana menurutmu?" ucap dari Tan Yun. "Wakil ketua sekte," ucap dari Tante Yu tercengang, begitu pula para pemimpin dan murid sekte senior lainnya tercengang. "Iya, wakil master sekte," Tan Yun menganggukkan kepalanya dengan serius. "Tidak hanya wakil master sekte yang akan didirikan, tetapi Yuner juga akan mendirikan divisi ke-11, ucap dari Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, penonton terkejut. Pada saat yang sama, mereka juga bertanya-tanya, apa yang disebut 11 divisi? Siapa yang akan menjadi wakil raja? Yuner, sejak leluhur mendirikan sekte, sekteku tidak pernah memiliki wakil ketua sekte, namun, apapun keputusanmu, kakek mendukungmu, ucap dari Tan Yun. Bawahan juga mendukung kamu, ucap dari leluhur formasi dan leluhur penegak hukum merespons secara berurutan. Oke, Tan Yun tertawa. Pada saat ini, di mata semua orang, wakil raja yang diterima oleh Tan Yun pastilah orang terdekatnya. Semua orang tanpa sadar memikirkan Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao. Tepat ketika semua orang memikirkannya, ekspresi Tan Yun tiba-tiba mengembun, dan dia berkata dengan keras, "Tuoba Yingying dengarkan perintah," ucap dari Tan Yun. "Murid ada di sini," ucap dari Tuoba Yingying. Di matanya, dia tidak berlutut dengan dua lutut ketika menghadap Tan Yun, tapi dengan satu lutut. Tapi detail ini, beberapa orang tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah dia bawahan Tan Yun atau saudara perempuannya. Tan Yun tersenyum seperti angin musim semi, "Tuan sekte ini mengangkatmu sebagai wakil ketua sekte pertama Huang Fu Shengzong hari ini, dan membantu ketua sekte ini dalam mengelola sekte," ucap dari Tan Yun. "Terima kasih untuk ketua sekte," ucap dari Tuoba Yingying menjawab dengan hormat, membuat orang-orang aneh, karena Tuoba Yingying tidak memiliki sedikit pun kegembiraan di wajahnya. "Yuner, kakek memiliki sesuatu untuk dikatakan. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak," ucap dari Tante Yu. "Kakek, tolong bicara," ucap dari Tan Yun. "Yuner, bagaimanapun juga, posisi wakil ketua sekte sangat penting. Bagaimana kemampuan Yingying, bagaimana bakatnya, kakek dan leluhur lain ini tidak tahu," ucap dari Tante Yu. Tante Yu juga berpikir reputasi Tan Yun saat ini. Secara alami, tidak ada yang menentang naiknya Tuoba Yingying ke tahta, tetapi jika dia tidak menentangnya, itu tidak berarti bahwa orang lain tidak memiliki pendapat, bukan? Tan Yun menegaskan, "Yuner memahami kekhawatiran kakek, tetapi Yuner harus memberi tahu kakeknya dan memberi tahu semua orang. Kemampuan Tuoba Yingying untuk melompati tantangan adalah yang kedua setelah Master Sekte ini, dan bakat serta bakatnya hanya yang kedua setelah Master Sekte ini. Namun, dalam hal strategi dan bakat, dia lebih unggul dari Master Sekte ini. Oleh karena itu, Master Sekte mengkanonisasi dia sebagai wakil ketua sekte hari ini. Selain kakeknya, siapa lagi yang punya pendapat, bisa juga berdiri sekarang," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, semua orang memilih untuk tetap diam. "Tuan, saya Tante Yu, saya telah melihat wakil ketua sekte," ucap dari Tante Yu. Tante Yu melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam ke Tuoba Yingying. "Bawahan memberi penghormatan kepada wakil raja," ucap dari leluhur penegak hukum, leluhur kekuatan organisasi hukuman surgawi, dan bahkan pejabat tinggi dari semua divisi, segera berlutut dan bersujud kepada Tuoba Yingying. "Murid memberi hormat kepada wakil raja," ucap dari para murid. Pada saat ini, lebih dari 7 juta murid berlutut dan bersujud. Tan Yun mengangguk ke Tuoba Yingying yang berlutut dengan satu lutut. Tuoba Yingying bangkit dan berkata kepada semua orang, "Semuanya, bangun," ucap dari Tuoba Yingying. "Terima kasih, Wakil Master Sekte," ucap dari semua orang bangkit. Tan Yun berkata, "Mulai sekarang, perintah wakil ketua sekte adalah perintah ketua sekte,
dan mereka yang melanggar perintah akan ditangani oleh aturan klan, ucap dari Tan Yun. Bawahan, murid mengerti, ucap dari semua orang berkata serempak. Kemudian, Tan Yun berkata lagi, hari ini, Master Sekte menetapkan divisi ke-11, yang merupakan divisi para orc. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton terkejut. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Binatang roh macam apa, ini, benar kan? Ya, binatang lebih rendah dari manusia dan telah didiskriminasi oleh manusia sejak lama. Bagaimana mereka bisa sejajar dengan kita manusia? Itu benar. Pada saat ini, tidak hanya kultivator di alam para dewa yang mengeluh, tetapi para murid tingkat tinggi dan juga mengungkapkan kebingungan mereka di dalam hati mereka. Mereka tidak bermaksud tidak menghormati Tan Yun, tetapi bertujuan untuk pembentukan divisi keturunan orc yang tidak dapat mereka terima untuk sementara waktu. Karena konsep orc sebagai ras manusia yang lebih rendah tidak hanya di hati orang-orang Huang Fu Shengzong, tetapi juga di hati semua orang di benua hukuman surgawi, semuanya sudah mendarah daging. Di hadapan keraguan dan keluhan semua orang, mata Tan Yun menunjukkan sedikit kemarahan, dan kata-katanya selanjutnya membuat semua orang merasa malu. Diam untuk Master Sekte ini, ucap Dati Tan Yun mengulurkan satu jari, menunjuk ke arah para pemimpin senior dan murid dari berbagai cabang, dan berkata satu demi satu. Apa, monster? Kamu memberi master ini sentuhan? Tanyakan pada dirimu sendiri dengan hati nurani, tanpa para orc, kamu masih bisa hidup sampai hari ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu tidak tahu berterima kasih. Huang Fu Shengzongku telah menduduki Falling God Canyon, tetapi Anda telah lupa untuk ketiga kalinya. Dalam pertempuran para dewa, siapa yang akan melindungi leluhur Anda? Dan siapa yang akan melindungi manusia di benua hukuman surga, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Shen Shuzhen, tetua tertinggi dari divisi berjasa, melepaskan diri dari penghalang Shen Shubing, dia melangkah maju, dan membungkuk dengan ramping dan berkata, Master Sekte, bawahan ini tidak lupa, tapi, ucap dari Shen Shuzhen. Diam, Tan Yun memandang Shen Shuzhen dengan dingin, dan memandang pada semua orang dengan dingin, jika Anda tidak lupa, maka Anda harus tahu bahwa di zaman kuno, itu adalah naga emas, klan naga iblis yang telah menjaga benua hukuman surgawi. Tanpa mereka, manusia di benua hukuman surgawi akan sudah lama meninggal, leluhurmu sudah pergi, dari mana asalmu? Apakah kamu ingin mengatakan bahwa naga adalah binatang suci, jadi kamu menghormati mereka? Sekali binatang itu menyerah, peluang pengkhianatan mereka lebih rendah daripada manusia. Dari sudut pandang tertentu, manusia itu tidak sebagus mereka, itu fakta. Master Sekte adalah divisi keturunan orc, kualifikasi apa yang harus Anda tidak patuhi? Master Sekte ini memberitahu Anda bahwa Anda tidak memenuhi syarat, ucap dari Tan Yun. Shen Shuzhen dan semua orang, menghadapi teguran Tan Yun, tidak punya tempat untuk membantah, karena memang begitu. Kera tua patuhi perintah, ucap Daro Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Bawahan ada di sini, ucap dari kera iblis pembantai surga terbang keluar dari menara suci indah dan keluar dari udara tipis di depan Tan Yun. Kera iblis telah menghabiskan beberapa hari di menara, dan sekarang telah memulihkan 30% dari cederanya. Setelah menerima perintah, ia berbalik tiba-tiba, melemparkan tinju besar ke para murid, dan segera berlutut dengan satu lutut menghadap Tan Yun. Tuan Sekte ini menamaimu, leluhur agung keluarga orc, ucap dari Tan Yun. Terima kasih, Tuan, ucap dari kera iblis pembantai surga tertawa. Segera, Tan Yun memandang pejabat tingkat tinggi dan murid, kemudian berkata dengan keras, Tuan Sekte ini menyebut Singa Naga Emas sebagai leluhur kedua dari klan binatang, dan Feng Moer sebagai leluhur ketiga. 8 monster itu adalah terintegrasi ke dalam ras orc. Sudahkah Anda mendengar dengan jelas, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, semua pejabat senior dan murid berkata serempak,
saya mendengar dengan jelas, ucap dari semua orang. Oke, sangat bagus, ucap dari Tan Yun mengangguk puas. Lalu setelah kera iblis pembantaian surga mendapatkan lantai 7 dari menara suci yang sangat indah. Tan Yun memandang Tuoba Yingying dan berkata, Yingying, ada 1.600 orang tingkat tinggi di sekte saya, dan orang-orang tingkat tinggi di sekte luar, sekte dalam, sekte abadi, dan sekte suci telah dieksekusi. Di sekte suci, selain divisi berjasa, divisi orc, divisi formasi, dan kepala 8 lainnya telah ditaklukkan. Selanjutnya, lowongan ini dan lowongan lainnya terserah Anda untuk menunjuk orang untuk mengambil jabatan mereka. Ada juga gudang batu spiritual sekte, Anda juga bertanggung jawab atasnya. Setelah Anda menyelesaikan semua masalah ini dalam 3 hari, Anda akan terus kultivasi, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tuoba Yingying membungkuk dan berkata, bawahan ini mengerti, ucap dari Tuoba Yingying. Setelah Tan Yun mengangguk, dia memandang Tante Yu dan berkata, kakek, Yuner dan Yingying mundur untuk meningkatkan kekuatan untuk menghadapi musuh berikutnya, dan tolong bantu jaga sekte ini, ucap dari Tan Yun. Tidak masalah, aku adalah tulang tua yang dapat membantumu, dan aku tidak akan pernah menolak, ucap dari Tante Yu berkata sambil tersenyum, masalahnya telah sampai pada titik ini, dia hanya bisa menerima keberadaan para orc. Tan Yun tersenyum sedikit, lalu memandang Feng Yun dan Feng Qingcheng, dan berkata, Penatua Feng, Qingcheng, kamu ikut denganku. Kakek, kamu juga bisa ikut, ucap dari Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun masuk ke istana surga, Tante Yu mengikuti. Qingcheng, sepertinya Tan Yun akan membicarakan pernikahanmu dengannya, ucap dari Feng Yun yang menahan rasa sakit, mengirimkan suara ke Feng Qingcheng. Saya tidak setuju untuk menikah dengannya, ucap dari Feng Qingcheng. Setelah transmisi suara Feng Qingcheng, dia dan Feng Yun terbang ke langit dan menyapu Tiangong, dan gerbang istana perlahan ditutup. Pada saat ini, di lapangan Tiangong, Tuoba Yingying pertama-tama memerintahkan para murid untuk membersihkan noda darah dan mayat mata-mata di lapangan Tiangong. Setelah itu, lebih dari 4.800 diaken, penatua, dan kepala dari 4 gerbang sekte luar, dalam, abadi, dan suci dipanggil bersama untuk mendengarkan rekomendasi semua orang tentang siapa yang harus berada di posisi itu, dan kemudian Tuoba Yingying membuat keputusan akhir. Di Tiangong besar, Master Sekte, apa yang kamu cari dengan bawahanmu dan Qingcheng, ucap dari Feng Yun menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan bertanya sambil tersenyum. Dia masih mengharapkan Tan Yun untuk mengambil inisiatif untuk melamar dan ingin menikahi cicitnya Qingcheng. Menghadapi Gao Su yang bertanya pada Tan Yun, Feng Qingcheng menatap Tan Yun dengan dingin. Dia membenci Tan Yun karena menodainya pada suatu malam lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia telah bertanya pada dirinya sendiri berkali-kali, apakah Tan Yun luar biasa? Jawabannya tidak bisa dihindari, tapi dia tidak bisa menerima kesalahan yang dilakukan Tan Yun padanya saat itu. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Feng Qingcheng memandang Tan Yun, tampak hormat, tetapi kata-katanya penuh dengan kedinginan, Master Sekte, jika Anda melamar Gao Su saya, Anda dapat memaafkan saya. Aku percaya, kamu orang paling cakap yang pernah saya temui, tapi jika Anda tidak mencemarkan bawahan Anda mungkin setuju untuk menikah dengan Anda. Hanya sekarang, bawahan ini tidak akan pernah setuju, aku juga tidak akan memaafkanmu. Sebelum Feng Qingcheng bisa menyelesaikan kata-katanya, Feng Yun berkata dengan wajah marah, Qingcheng, diam, ucap dari Feng Yun. Gao Su, kamu tidak perlu mengatakannya, ucap dari Feng Qingcheng memandang Feng Yun dan berkata dengan nada tegas. Kamu benar-benar membuatku kesal, ucap dari Feng Yun terdiam. Setelah terbatuk-batuk, Feng Yun menatap Tan Yun dan berkata dengan nada meminta maaf, maafkan Qingcheng adalah bodoh, jangan tersinggung Master Sekte, ucap dari Feng Yun.
Tan Yun tersenyum dan mengangguk, lalu membuang senyumnya, dan kalimat berikutnya membuat wajah Feng Yun dan Feng Qingcheng berubah tiba-tiba. Elder Feng, ayo buka jendela dan bicaralah dengan cerah. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tahu bahwa kamu bukan hanya mata-mata klan Feng, tetapi juga ayah dari klan Feng saat ini, Patriark Feng Xiaotian, dan Patriark lama klan Feng. Dan Qingcheng adalah putri tertua dari keluarga Feng, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, ada rasa dingin di mata Feng Yun yang keruh, dan pedang terbang keluar dari udara dari tangan kanannya, memegang pedang di tenggorokan Tan Yun, mengaum dengan marah, saya mengerti, aku tidak memikirkannya sama sekali. Tan Yun, kamu sangat hina, Anda telah menggunakan kami untuk mengulur waktu. Dan membiarkan orang tua ini membantu Anda menenangkan kerusuhan sipil, ucap dari Feng Yun. Dan Feng Qingcheng juga seperti musuh besar, dan mengorbankan pedang terbang. Lepaskan Yuner untuk orang tua ini, ucap dari Tante Yu berteriak dengan marah. Kakek, jangan khawatir, biarkan Yuner dan Feng Lao mengobrol, ucap dari Tan Yun melirik ke samping ke arah Tante Yu, lalu menundukkan kepalanya dan melirik ujung pedang yang menyentuh lehernya. Tan Yun tersenyum pada Feng Yun yang gugup, dan berkata, Elder Feng, Anda pernah menjadi pemimpin klan, Anda harus bisa menebak pengetahuan Anda. Jika Tan Yun ingin membunuh Anda, saya baru saja berada di lapangan Tiangong, Anda dan Qingcheng, dan semua mata-mata klan Feng dalam formasi Anda mungkin sudah mati. Dengan kata lain, ketika leluhur dan leluhur besar dari 8 divisi memberontak, Anda juga menyerang Huang Fu Shengzong saya, dan Anda semua mati pada waktu itu. Sekarang saya mengundang Anda masuk, hanya untuk berbicara dengan kalian berdua. Apa yang Anda lakukan, kamu harus menjauhkan pedangmu, bagaimana menurutmu? Sebenarnya, aku, Tan Yun paling tidak menyukai dalam hidupku, ditunjuk oleh seseorang dengan pedang, ucap dari Tan Yun. Setelah mendengar ini, wajah Feng Yun berubah pucat ketika dia memindahkan pedangnya. Feng Qingcheng menangis dan berkata dengan marah, kamu tahu kami adalah mata-mata, aku bisa mengerti kamu mengambil keuntungan dari kami. Kamu menghancurkan kepolosanku malam itu dan menggunakan pernikahan sebagai alasan, kamu sangat tercela, aku ingin membunuhmu, ucap dari Feng Qingcheng. Hei! Feng Qingcheng menikam dada Tan Yun seperti kilat. Dang! Dengan suara nyaring, Tan Yun dengan cepat mengulurkan 2 jari dari tangan kirinya, dan dengan erat menjepit ujung pedangnya. Dia memandang Feng Qingcheng dengan tenang, dan berkata, alasan mengapa aku tidak membunuhmu hari ini bukan karena leluhurmu yang hebat membantuku membunuh mata-mata dan pengkhianat lainnya. Kamu seharusnya senang bahwa aku menggunakan bantuanmu hari ini, membunuh musuh, dan saya menggunakan leluhur besar Anda dan leluhur kuno formasi, sehingga seluruh pasukan dihancurkan. Feng Qingcheng, apakah Anda percaya atau tidak? Apakah Anda mengatakan tipu muslihat saya atau omong kosong? Anda harus mendengarkan ini sudah berakhir. Semua mata-mata dari klan Feng, jika Anda dan 8 divisi lainnya menyerang Huang Fu Shengzong kami hari ini, konsekuensinya akan seperti leluhur dari 8 divisi yang akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, Feng Yun buru-buru menghadapi Feng Qingcheng berkata, Qingcheng, jangan impulsif, ucap dari Feng Yun. Feng Qingcheng mengabaikan Feng Yun, dia memandang Tan Yun dengan jijik. Kalau begitu kamu bajingan, beritahu Nona Ben, kenapa kamu tidak membunuh kami, ucap dari Feng Qingcheng. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.